Revolusi sagu menggerakkan ekonomi Indonesia dengan UMT pendahuluan Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri sagu. Sagu sebagai sumber pangan alternatif menawarkan solusi bagi ketahanan pangan nasional dan diversifikasi ekonomi. Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, sagu menjadi alternatif yang menjanjikan. Namun, pengembangan industri sagu menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. Artikel ini mengkaji potensi sagu sebagai sumber pangan universal dan menganalisis penerapan Universal Monetary Theory (UMT) sebagai kerangka pembiayaan ekonomi universal untuk membangun industri sagu di Indonesia. Sagu, sumber pangan universal untuk Indonesia. Sagu merupakan sumber karbohidrat alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia mencapai 5,5 juta hektar, dengan 5 juta hektar diantaranya berlokasi di Papua. Potensi ini menjadikan sagu sebagai sumber daya pangan strategis, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Meskipun sagu masih menjadi makanan pokok di daerah pedesaan seperti Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Jayapura, konsumsinya di perkotaan semakin tergeser oleh beras. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap sagu. Keunggulan sagu-sagu memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sumber pangan lain. Kaya karbohidrat, kandungan karbohidrat sagu 357 kalori per 100 gram, setara dengan beras 36 kalori dan jagung 349 kalori. Rendah gula dan lemak, sagu merupakan sumber karbohidrat murni dengan kadar gula dan lemak yang rendah, menjadikannya pilihan sehat. Bebas gluten, sagu secara alami bebas gluten, cocok untuk penderita intoleransi gluten. Rendah indeks glikemik, sagu memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, membantu menjaga kestabilan gula darah. Mudah dicerna, sagu mudah dicerna oleh sistem pencernaan, baik untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Olahan pangan dari sagu-sagu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Berikut adalah beberapa contoh olahan pangan dari sagu. Ekspor ke spreadsheet. Potensi sagu di industri farmasi dan kesehatan. Selain sebagai bahan pangan, sagu juga memiliki potensi di industri farmasi dan kesehatan. Pati sagu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan, suplemen makanan, dan produk perawatan kulit. Sifatnya yang mudah dicerna dan rendah indeks glikemik menjadikan sagu cocok untuk penderita diabetes dan gangguan pencernaan. Sagu dan mitigasi perubahan iklim pengembangan industri sagu juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Tanaman sagu mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomasa. Selain itu, penggunaan sagu sebagai sumber pangan alternatif dapat mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembukaan lahan untuk pertanian padi. Manfaat ekonomi dan tantangan pengembangan industri. Sagu, pengembangan industri sagu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan seperti penciptaan lapangan kerja. Industri sagu menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, pengolahan, dan distribusi. Peningkatan pendapatan masyarakat. Petani sagu dan pelaku usaha di industri sagu akan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Pengurangan impor pangan. Sagu dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras dan gandum. Pengembangan ekonomi daerah. Industri sagu berpotensi memajukan ekonomi daerah, terutama di wilayah timur Indonesia. Namun, pengembangan industri sagu juga menghadapi tantangan, antara lain teknologi pengolahan. Dibutuhkan teknologi pengolahan sagu yang modern dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
Saat ini, sebagian besar pengolahan sagu masih dilakukan secara tradisional, sehingga produktivitas dan kualitasnya rendah. Investasi. Pengembangan industri sagu membutuhkan investasi yang besar untuk infrastruktur, riset, dan pengembangan. Investasi ini diperlukan untuk membangun pabrik pengolahan sagu modern, mengembangkan varietas sagu unggul, dan melakukan riset inovasi produk sagu. Akses pasar. Diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas akses pasar bagi produk sagu. Promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan sagu perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia. Ketersediaan SDM yang terampil di bidang pengolahan sagu masih terbatas. Investasi dalam pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan sangat penting untuk mendukung industri sagu. Selain itu, menurut 3 kunci utama dalam pengembangan sagu di Indonesia adalah adanya industri besar yang mengelola sagu, hilirisasi pengolahan sagu, dan diversifikasi produk sagu. Universal Monetary Theory. Universal Monetary Theory adalah sebuah konsep ekonomi yang menawarkan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan negara. UMT berpendapat bahwa pemerintah sebagai penerbit mata uang memiliki kemampuan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa harus bergantung pada pajak atau utang. Prinsip-prinsip dasar UMT mata uang sebagai instrumen kebijakan publik. UMT memandang mata uang sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, bukan sekadar alat tukar. Pemerintah sebagai penerbit mata uang, pemerintah memiliki otoritas untuk menciptakan dan mengendalikan jumlah uang beredar. Pengeluaran publik didahulukan. Pemerintah dapat membiayai program-program publik yang dibutuhkan tanpa terkendala keterbatasan anggaran. Penerapan UMT dalam sistem ekonomi UMT dapat diterapkan dalam sistem ekonomi dengan cara membiayai program-program prioritas. Pemerintah dapat menciptakan uang baru untuk membiayai program-program yang dibutuhkan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, pemerintah dapat membiayai pembangunan rumah sakit, sekolah, atau jalan raya tanpa harus berutang atau menaikkan pajak. Menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja melalui program-program publik yang dibiayai dengan UMT. Misalnya, pemerintah dapat menciptakan program padat karya untuk membangun infrastruktur atau memberikan subsidi kepada perusahaan untuk merekrut karyawan baru. Mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang beredar dan kebijakan fiskal. Jika inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang beredar atau menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Kelebihan dan kekurangan UMT. Kelebihan, fleksibilitas fiskal. Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam membiayai program-program publik. Pemerintah tidak perlu khawatir kekurangan anggaran untuk membiayai program-program yang dibutuhkan masyarakat. Potensi pertumbuhan ekonomi. UMT dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran publik dan menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya pengeluaran publik, permintaan agregat akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan kesenjangan sosial. UMT dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang mengurangi kesenjangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin atau membiayai program pendidikan dan kesehatan gratis. Kekurangan. Risiko inflasi. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, UMT dapat memicu inflasi. Jika pemerintah menciptakan uang baru secara berlebihan tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, maka harga barang dan jasa akan naik. Misalnya, jika pemerintah mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kapasitas produksi material bangunan,
maka harga material bangunan akan naik sehingga memicu inflasi. Ketergantungan pada pemerintah. UMT dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi pada pemerintah. Jika masyarakat dan sektor swasta terlalu bergantung pada pembiayaan dari pemerintah, maka inisiatif dan kreativitas mereka dapat terhambat. Penolakan dari pasar. Penerapan UMT dapat menghadapi penolakan dari pasar keuangan. Investor mungkin khawatir dengan risiko inflasi dan ketidakstabilan ekonomi akibat penerapan UMT, sehingga mereka enggan untuk berinvestasi. Membangun industri sagu universal. Dengan UMT, konsep pembiayaan ekonomi universal berbasis UMT dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam membangun industri sagu di Indonesia. UMT menawarkan pendekatan yang berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang seringkali terkendala keterbatasan anggaran dan birokrasi. Dengan kemampuan untuk menciptakan uang baru, pemerintah dapat secara proaktif mendorong pengembangan industri sagu tanpa harus bergantung pada pajak atau utang. Hal ini sejalan dengan prinsip UMT yang mendahulukan pengeluaran publik untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. UMT dapat diterapkan untuk memfasilitasi investasi. Pemerintah dapat menciptakan uang baru untuk membiayai investasi dalam pengembangan industri sagu seperti riset, infrastruktur, dan teknologi pengolahan sate. Investasi ini dapat difokuskan pada pengembangan varietas unggul, mendukung riset untuk menghasilkan varietas sagu yang lebih produktif dan berkualitas. Modernisasi teknologi pengolahan, mengganti teknologi pengolahan sagu tradisional dengan teknologi modern yang lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pembangunan infrastruktur, membangun infrastruktur pendukung industri sagu seperti jalan, listrik, dan air bersih, terutama di daerah sentra produksi sagu. Pengembangan SDM, UMT dapat membiayai program pelatihan dan pendidikan bagi SDM di bidang sagu, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Program ini dapat berupa pelatihan bagi petani sagu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sagu dalam budidaya dan pengolahan sagu. Pendidikan vokasi, mengembangkan program pendidikan vokasi yang fokus pada industri sagu. Beasiswa, memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu dan teknologi sagu. Mendorong inovasi, UMT dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk sagu untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Inovasi dapat difokuskan pada pengembangan produk turunan sagu, menciptakan produk-produk turunan sagu yang inovatif seperti bioplastik, biofuel, dan bahan baku industri farmasi. Peningkatan kualitas produk, menerapkan standar kualitas yang tinggi dalam pengolahan sagu untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Pengemasan dan branding, mengembangkan kemasan yang menarik dan strategi branding yang efektif untuk memasarkan produk sagu. Membuka akses pasar, UMT dapat digunakan untuk membiayai program promosi dan pemasaran produk sagu di tingkat nasional dan internasional. Strategi pemasaran dapat meliputi pameran dan festival sagu, mengikuti pameran dan festival pangan untuk memperkenalkan produk sagu kepada konsumen. Kerjasama dengan retail modern, menjalin kerjasama dengan retail modern untuk mendistribusikan produk sagu. Ekspor, mendorong ekspor produk sagu ke negara-negara yang memiliki potensi pasar seperti negara-negara di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang. UMT dapat memfasilitasi ekspor dengan mendanai program promosi ekspor, pengembangan standar kualitas produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Implementasi UMT untuk industri sagu di daerah terpencil. Salah satu keunggulan UMT adalah kemampuannya untuk mengatasi kendala geografis dan menjangkau daerah terpencil.
Dalam konteks industri sagu, UMT dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan teknologi di daerah sentra produksi sagu yang sulit dijangkau. UMT dapat mengatasi kendala finansial dalam pengembangan industri sagu di daerah terpencil dengan cara pembiayaan langsung. Pemerintah dapat langsung membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan teknologi pengolahan sagu di daerah terpencil. Subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani sagu dan pelaku usaha di daerah terpencil untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kredit mikro. Pemerintah dapat menyediakan kredit mikro dengan bunga rendah untuk mendukung usaha kecil dan menengah di industri sagu. Mendorong partisipasi masyarakat. Dengan UMT memungkinkan pemerintah untuk merancang program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan industri sagu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, industri sagu tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. UMT dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam industri sagu dengan cara program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat membiayai program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sagu, seperti pelatihan, pendampingan, dan pembentukan koperasi. Pembagian keuntungan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pembagian keuntungan dari industri sagu, sehingga mereka merasa memiliki dan turut menjaga kelestarian sagu. Penyuluhan. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat sagu dan pentingnya pengembangan industri sagu. Keberlanjutan industri sagu dengan UMT dapat menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan industri sagu dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mendanai riset dan pengembangan teknologi budidaya sagu yang berkelanjutan, pemerintah dapat mendorong terciptanya industri sagu yang ramah lingkungan. UMT dapat memastikan keberlanjutan industri sagu dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara pendanaan riset. UMT dapat membiayai riset tentang budidaya sagu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan praktik budidaya dan pengolahan sagu yang berkelanjutan. Pengawasan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap industri sagu untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kesimpulan, sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan universal untuk Indonesia. Dengan keunggulan nutrisi, kemudahan budidaya, dan potensi untuk diolah menjadi berbagai produk, sagu dapat menjadi solusi bagi ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi. Universal Monetary Theory (UMT) menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif untuk membangun industri sagu yang berkelanjutan dan berkeadilan. UMT memungkinkan pemerintah untuk secara proaktif mendorong pengembangan industri sagu dengan mengatasi kendala pembiayaan, mendorong inovasi, dan memastikan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan UMT yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan industri sagu universal yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Rekomendasi: studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan yang komprehensif tentang penerapan UMT dalam industri sagu. Pilot project. Melakukan uji coba pilot project penerapan UMT di beberapa daerah sentra produksi sagu. Kerangka regulasi. Membangun kerangka regulasi yang mendukung penerapan UMT dan pengembangan industri sagu. Kerjasama multipihak. Mendorong kerjasama multipihak antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam membangun industri sagu universal.